Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiza Dea Maulidiah, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis, Universitas Muhammadiyah Jember, akan menyampaikan hasil kerja saya, yaitu dampak pandemi COVID-19 pada pangan dan gizi. Pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit coronavirus 2019 di seluruh dunia. Virus yang menyebabkan COVID-19 terutama ditransmisikan melalui droplet, tetesan kecil, yang dihasilkan saat orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau menghembuskan nafas. Sampai tanggal 2 Mei, dampak langsung pandemi COVID-19 ini menewaskan 239.614 jiwa di dunia dan 800 jiwa di Indonesia. Dampak pandemi COVID-19 yang pertama yaitu aktivitas ekonomi. Wabah COVID-19 berpotensi mengubah tatanan ekonomi dunia yang ditandai dengan berubahnya peta perdagangan dunia. Selain mengakibatkan mandeknya berbagai bidang usaha, dunia pelaku usaha baik skala besar maupun menengah kini sudah mulai kelimpungan. Proses input dan output ekonomi macet. Banyak perusahaan menutup usaha dan pabriknya akibat transaksi perdagangan mengalami penurunan akibat kurangnya pembeli serta terbatasnya ekspor sehingga mengalami penurunan omset. Yang kedua yaitu daya beli masyarakat. Adapun tantangan perekonomian dalam 3 tahun ke depan diprediksikan sedikit berubah, yaitu terkait dengan peningkatan utang melalui penerbitan surat berharga negara. Hal itu bisa membuat adanya kenaikan suku bunga acuan dalam masa recovery pasca pandemi. Dampak pandemi COVID-19 ini juga bisa mengakibatkan perubahan harga-harga pada produk pangan. Salah satu contoh nyata yang dapat dilihat adalah ketika kebanyakan restoran dan kafe ditutup, maka permintaan bahan pangan pun menurun. Yang ketiga yaitu transportasi dan logistik. Sarana untuk melakukan distribusi pangan menjadi terbatas sehingga terjadi kekurangnya produktivitas pangan. Hal ini dapat mengakibatkan perubahan harga-harga pada produk pangan. Selain produktivitas terganggu, rantai pasok terganggu karena adanya kebijakan PSBB, membatasi operasional pelabuhan truk pengangkut, dan penerbangan yang berperan penting dalam mendistribusikan pangan lintas wilayah dan negara sehingga menyebabkan akses pangan terkendala. Pandemi COVID-19 juga mempengaruhi 3 hal, yaitu yang pertama, ketahanan pangan. Kendala proses produksi selama pandemi COVID-19 tentunya pada masa pandemik yang sulit seperti sekarang ini, ketahanan pangan menjadi sesuatu yang harus diupayakan untuk menghindar dari krisis pangan yang seakan menghantui Indonesia. Meskipun menurut data yang dilansir dari Badan Pusat Statistik Kementerian Pertanian, stok pangan nasional diprediksi akan mengalami surplus hingga bulan Juni 2020. Namun hal ini bukan berarti bahwa Indonesia serta-merta terbebas dari ancaman krisis pangan yang bisa terjadi di masa mendatang. Kedua yaitu akses dan kualitas konsumsi pangan. Penurunan akses dan kualitas konsumsi pangan pada indikator SDGs, meningkatnya kasus anak balita yang sunting. Yang terakhir yaitu produktivitas sumber daya masyarakat pertanian. Tingginya upah buruh dan sulitnya mendapatkan bibit pertanian memuat pendapatan produsen pangan dan pertanian skala kecil menjadi menurun selain imbas restriksi sosial yang dampak relatif kecil sehingga pusat reproduksi pertanian bukan di wilayah padat penduduk. Sektor pertanian terutama tanaman pangan secara alamiah tidak akan separah sektor lain ketika terjadi krisis. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.